Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yarden Zahir, NPM 311421041 dari Rombel 1A Ilmu Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Suaka Marga Satwa Muara Angke. Suaka Marga Satwa Muara Angke merupakan kawasan suaka alam dengan tipe ekosistem lahan basah atau yang biasa disebut wetland. Kawasan ini merupakan salah satu benteng pertahanan terakhir sistem penyangga kehidupan di Provinsi DKI Jakarta. Prioritas tujuan pengelolaan Suaka Marga Satwa Muara Angke adalah dijadikan sebagai pusat pendidikan konservasi lahan basah. Suaka Marga Satwa Muara Angke secara geografis terletak pada bisa dilihat, sedangkan secara administratif masuk wilayah Kelurahan Kapuk Muara dan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Madia, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Statusnya, Suaka Marga Satwa Muara Angke pertama kali ditetapkan sebagai cagar alam dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 24 tanggal 18 Juni 1939. Seluas 15,40 hektar area. Cagar alam Muara Angke dikukuhkan sebagai Suaka Marga Satwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 97 garis miring KPTS strip 2 garis miring 98 dengan luas areal 25,02 hektar. Batas kawasan. Batas Suaka Marga Satwa Muara Angke adalah di sebelah utara perbatasan dengan Hutan Lindung Angke Kapuk. Sebelah timur dengan Sungai Angke dan perkampungan nelayan Muara Angke. Sebelah selatan dengan areal PT Mandara Permai, Pantai Indah Kapuk, dan di sebelah barat dengan perumahan Pantai Indah Kapuk. Potensi flora dan fauna. Kawasan Suaka Marga Satwa Muara Angke memiliki 4 tapak berbeda, yaitu dominasi rhizopora. Namun dominasi rumput dan semak belukar merupakan daerah terluas di kawasan ini. Tapak tanah kering, semak belukar yang dapat dijumpai di sebelah barat sepanjang Sungai Angke yang memiliki ciri khas tumbuhan pembeda dengan tapak lainnya seperti ketapang, akasia, kelapa, dan lain-lain. Jenis fauna mamalia yang ada hanya dijumpai monyet ekor panjang. Potensi jenis aves di lingkungan kawasan ini yang berdekatan dengan hutan lindung sekitar 17 individu jenis yang dilindungi, 10 jenis burung migran, dan 50 jenis burung menetap. Jenis reptil yang dapat dijumpai adalah kura-kura, biawak, ular welang, ular daun, dan lain-lain. Biota perairan dijumpai jenis ikan sapu-sapu, ikan gabus, dan lain-lain yang jumlahnya sudah sangat sedikit. Aksesibilitas. Suaka Marga Satwa Muara Angke dapat ditempuh melalui jalan darat dari Terminal Kampung Rambutan, di mana tersedia bis umum yang menuju ke Muara Angke. Setelah sampai di Muara Karang, tepatnya di pintu gerbang perumahan Pantai Indah Kapuk, pengunjung dapat memanfaatkan jasa ojek atau jalan kaki sejauh kurang lebih 500 meter. Sarana dan prasarana. Guna menunjang kegiatan pengawasan dan pengamanan terhadap kawasan Suaka Marga Satwa, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia akan mengganggu kelancaran dan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Saat ini, fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat pada kawasan Suaka Marga Satwa Muara Angke adalah Jalan Papan 843 meter, speedboat, pusat informasi, pos jaga, dan shelter. Itulah presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akulah mangrove, penyangga kehidupan yang sering dilupakan. Kalian bisa menjumpaiku di sekitar pesisir, dari pelosok negeri hingga kota besar seperti Jakarta. Dan ini adalah kisah tentang aku, rumahku, dan Jakarta. Rumahku, Suaka Marga Satwa Muara Angke. Aku mendiami pesisir Teluk Jakarta, yang kini menjadi salah satu ekosistem mangrove yang tersisa di ibu kota. Aku ada di balik gedung-gedung tinggi yang menjulang dan hiruk-pikuk metropolitan. Aku hidup meski kian terhimpit di tengah derap pembangunan. Dulu, rumahku menjadi tempat berhuni bagi 14 spesies mangrove sejati. Namun kini, hanya tersisa 8 spesies yang bertahan di sini. Lahan berubah, manusia merambah, hutan mangrove diambang punah. Sampah menghampiriku setiap saat, membawa polutan yang mengikisku perlahan. Banjir pun selalu mengintai. Walau begitu, aku berusaha bertahan demi kawan-kawanku yang lain. Monyet ekor panjang, buaya, burung-burung air, ular, biawak, ikan, dan masih banyak lagi. Meski menjadi Suaka Marga Satwa terkecil di Indonesia, rumahku menjadi tumpuan bagi derap kehidupan Jakarta. Tubuh lelahku masih kurelakan untuk menampung luapan Sungai Angke dan air pasang Teluk Jakarta yang telah menghitam. Dan aku tak pernah berhenti berusaha mengikis garam agar tak mencemari air tawar. Pohon, semak belukar, hingga tanah tempatku tumbuh, menyimpan karbon dalam jumlah besar. Bahkan, karbon tetap tersimpan di dalam pohon yang mati atau tumbang. Sementara akar dan daunku mampu menyerap polutan. Jasaku boleh tak terlihat, namun sejatinya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kini, rumahku dirancang menjadi pusat edukasi lingkungan dan restorasi ekosistem mangrove di Jakarta untuk mengembalikan tutupan mangrove seluas 2,66 hektar. Rumahku juga akan semakin indah dengan kehadiran jembatan titian sepanjang 1.123,4 meter, jembatan gantung sepanjang 33,6 meter, dermaga, dan bangunan pengelola yang dibangun dengan memperhatikan keseimbangan alam. Inilah kisah tentang aku, rumahku, dan Jakarta. Aku dan teman-temanku akan selalu membantu menjaga kehidupan kalian hingga generasi di masa depan. Jika kalian juga senantiasa menjaga kami agar tetap ada.